di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus panggil kami, Tuhan terus mengingatkan kami, Tuhan terus mendorong kami untuk kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kami, Tuhan yang menolong kami supaya kami mau mengikuti renungan Habatus dari awal sampai pada akhirnya, sehingga setiap firman yang kami dengar bersama-sama kami boleh dapat mengerti dan boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin kami selalu ya Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Halo anak-anak, gak kerasa ya kita sudah memasuki hari ke-17 di bulan Januari 2026. Masih semangat ya mengikuti renungan Habatus? Ayo kita semangat. Anak-anak, tugas orang Kristen yang sudah percaya adalah memberitakan Injil, supaya setiap orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka boleh diselamatkan dari hukuman dosa. Pembacaan Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 23, saya akan membacakan ayat 23. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Anak-anak, Alkitab mengatakan bahwa Paulus terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan Paulus selalu menguatkan jemaat Tuhan. Jadi ketika Paulus pergi, Paulus selalu menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Pada waktu Paulus melewati Efesus, Paulus sangat senang. Paulus tidak melewatkan kesempatan baik untuk pergi ke tempat ibadah dan berbicara kepada orang-orang di sana. Nah anak-anak, Paulus begitu senang untuk memberitakan Injil. Paulus mau banyak orang yang diselamatkan kepada Kristus. Ya. Nah, karya Allah melalui Paulus yang melalui perjalanannya yang ketiga, Paulus mengunjungi kembali daerah Galatia dan Frigia untuk menguatkan hati para murid-muridnya. Paulus begitu perhatian terhadap murid-muridnya karena mereka perlu pengajaran sampai mereka dewasa di dalam iman. Ya, nah Paulus dulu orang yang berdosa. Ya, Paulus itu orang yang jahat. Ya, nah orang-orang yang diselamatkan di dalam iman kepada Kristus oleh Paulus juga orang-orang berdosa. Ya, sama seperti Paulus juga berdosa ya. Nah, sama juga dengan kamu dan saya dan semua orang di dunia ini. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Ingat Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus dan diselamatkan, ada jaminan kekal bagi mereka yang percaya. Anak-anak, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dan saya dari hukuman dosa? Hanya ada satu pribadi yang bisa menyelamatkan kamu dan saya dan semua orang di dunia ini, yaitu ketika Allah Bapa menyuruh anaknya yang tunggal untuk meninggalkan kerajaan surga. Ia setia, ia taat, ia datang menjadi serupa dengan manusia. Dia dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria. Dia dilahirkan dalam sebuah kandang yang hina, dibungkus dengan kain lampin. Dalam pelayanannya dia ditangkap, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi pada hari ketiga dia bangkit, naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, setiap orang yang sudah percaya, kita harus saling memperhatikan kepada teman-teman kita. Misalnya, ada teman kamu yang sudah lama tidak datang ke gereja, tidak datang sekolah minggu. Kamu bisa mendoakannya, atau kamu bisa berkunjung ke rumahnya, atau kamu bisa ajak guru sekolah minggu kamu untuk datang bersama-sama. Nah, itu adalah bentuk kepedulian dan perhatian kamu terhadap temanmu. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ada belas kasihan kepada sesama, seperti Kristus yang sudah mengasihi kamu dan saya. Anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mau melakukan tugas kita, yaitu memberitakan Injil? Mau setia kepada Tuhan Yesus, mau baca firman-Nya. Agar apa? Agar hidup kamu dan saya selalu memuliakan Tuhan dan hidup bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Nah, untuk anak-anak yang mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mau melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau memberitakan Injil-Mu, supaya orang-orang yang belum menerima keselamatan daripada-Mu, mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Habertus